Hei Satham, gaji bulananmu cuma beberapa ribu. Untuk apa kau mempertaruhkan nyawa? Kusarankan jangan ikut campur. Dan kami punya senjata. Kebetulan, aku punya pisau. Pisau? Zaman sekarang, masih pakai pisau? Untuk menghadapi orang sepertimu, aku bahkan tidak perlu pisau. Mulut besar. Karena kau minta mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Apa yang baru saja terjadi? Jika kau tidak ingin mati, aku masih punya waktu untuk pergi sekarang. Albert akan menghitung sampai peta untukmu. 3, Baru saja, apakah pria itu memotong peluru? 2, Sudah aku bilang, berhenti menonton drama pendek itu. Kau benar-benar pikir kelopak atau daun bisa memotong peluru? 1. Ajari Satpam ini sebuah pelajaran. Wajahku. Tanganku! Kapan dia sampai di sini? Aku sudah memberimu kesempatan. Kau berani menyentuh kami? Aku memukulmu. Kau tahu siapa bos kami? Siapa bosmu? Aku tidak menyangka Satpam ini begitu tangguh. Kau akan takut. Bos kami adalah Tuan K yang mengendalikan keuangan global. Kau berani menyentuh satu jari pun dari kami? Saudara-saudara, Omong kosong. Enya, Untungnya ramuan pil umur panjang masih di sini. hei, sudah selesai? Bayar. Hei, apa yang kau lakukan? Aku bilang, ini biaya tambahan. Aku keracunan cinta. Tolong aku lagi. Aku mohon. Baiklah, aku... Ante masuk ke membantumu mengeluarkan racun. Jangan bicara omong kosong. Meskipun kau hanya seorang satpam, setidaknya kau orang yang jujur. Pertama kaliku, seharusnya untuk si gendut kecil, tapi diambil olehmu. Kau tidak rugi. Ini juga pertama kaliku. Wan Ying, kemana kau pergi tadi malam? Aku mencarimu sepanjang malam. Urusanku bukan urusanmu untuk menanyakan. Wan Ying, keluarga Fengmu telah menyetujui pernikahan. Aku calon suamimu. Biarkan dia pura-pura menjadi suamiku. Bukankah itu bisa? Wan Ying, Kau tidak perlu bekerja lagi. Jadilah priaku, pria Feng Wanying. Tidak, aku tidak bisa menikahimu. Menjadi priaku, dan kau merasa dirugikan? Berapa gajimu sebulan sebagai satpam? Asalkan kamu menikah denganku, aku akan memberimu 100.000 setiap bulan. Di mata dunia luar, kamu adalah priaku. Tapi mengenai urusan perusahaan, kamu tidak boleh ikut campur. Jika kamu tidak setuju, aku akan menuntutmu atas penganiayaan. Buktinya masih ada padaku. Wanita. Bahkan jika kau mendapatkan tubuhku, kau tak akan mendapatkan hatiku. Sayang sekali. Aku hanya menginginkan tubuhmu. Pergi. Kesempatan bagus seperti ini, tapi kau melewatkannya. Tuan K, tolong beri aku kesempatan lagi. Setelah Feng Wanying menikah denganku, aku tidak hanya akan mendapatkan resep pil itu, tapi juga mengambil alih seluruh grup Feng. Tidak perlu, karena dia tidak mau bekerja sama. Bunuh saja dia. The God Sniper adalah penembak jitu top dunia dan juga pembunuh peringkat ketiga dalam daftar pembunuh. Misi pembunuhan ini aku serahkan padamu. Jangan khawatir, Tuan Ka. Kepala Berta besok akan tentang kematian putri keluarga Feng. Jalur kultivasiku telah berakhir. Kenapa kau menghela napas? Setelah bergabung dengan keluarga Feng,
kau akan menjadi nomor 2 di atas 10.000 orang. Tunggu sebentar. Nomor 2, mari kita perjelas. Kenapa aku harus yang di bawah? Bukankah kau yang di bawah tadi malam? Bagaimana kalau posisi yang berbeda malam ini? Karena kakiku ini sungguh bagus. Kau mesum mau menikahi adikku. Tidak mungkin. Kaki aneh bagus. Bakat bagus untuk bela diri. Apa yang kau lihat? Mesum. Kekuatan bagus. Tapi jika kau bisa membuka meridian Ren dan Du, pukulan ini seharusnya bisa menembus dinding. Gadis kecil. Tidak buruk. Jadilah muridku. Kau harus tahu, aku tuh tidak mudah menerima murid. Bahkan Naga Agung Kerajaan Naga mintaku menjadi instruktur militer dan aku tidak pergi. Naga Agung, apaan? Kau mesum, lepaskan. Pisauku bisa ditarik Dragon Word. Karena aku bersumpah, setelah aku menyempurnakan teknik pedang utamaku, pisauku tidak boleh ditarik sembarangan. Karena sekali keluar dari sarungnya, pedang harus berdarah untuk disarungkan. Kak, Satpam ini mesum. Kenapa kau menikah dengannya? Xiaoping, aku sudah mengambil surat nikah dengannya. Dia adalah kakak iparmu. Jangan kasar padanya. Kak, Bagaimana kalau begini? Jika kau tidak punya jabatan di keluarga Feng, orang akan bergosip. Mulai sekarang, kau akan bekerja di Fangs sebagai satpam senior. Apa? Hei, satpam biasa jaga gerbang. Jadi satpam senior. Jaga gerbang yang lebih bagus. Pergi mandi dan ganti baju. Datang. demi kebahagiaan kakakku, aku harus terjun ke dalam permainan dan mengungkap warna asli si mesum itu. Gadis gemuk, Esat Panti Asuhan punya kabar. Aku akan menikahimu segera. Ini tuh cukup nyaman. Kakak ipar, jangan berbalik. Ini aku. Bagaimana kau bisa masuk? Hanya kita berdua di sini. Jadi berhenti berpura-pura. Fisik yang langka dalam seabad. Bakat ini, saya sayang kami tidak telah bela diri. Kakakku sedang tidur. Apapun yang ingin kau lakukan padaku sekarang, kau bisa. Benarkah? Apapun? Si mesum memakan umpannya. Aku sudah menyembunyikan sebuah kamera. Jika kau menyentuhku, aku punya alasan untuk mengusirmu dari keluarga Fang. Niat membunuh. Red, apa yang kau ingin aku lakukan? Lin Bufan, dasar mesum, kau benar-benar ingin aku membantumu. Sepertinya pihak lain ingin menyelesaikan ini sampai mati. Dasar mesum, aku akan bilang pada kakakku. Hei, jangan bergerak. Ada penembak jitu di luar. Meleset lagi. Lepaskan aku, atau aku akan berteriak. Jangan bergerak. Ada penembak jitu di luar. Kau berbohong. Keamanan keluarga Feng sangat canggih. Bagaimana mungkin ada penembak itu? Perci sekarang. Sekarang bagaimana saat kita muncul kita selesai? Sepertinya kita harus melenyapkan mereka. Bagaimana? Kau bahkan tidak tahu di mana mereka. Kau tidak kata apa-apa. Aku turut perstu lokasi persis mereka. Aku hanya perlu tahu area mana dorang berada. Mataku! Baik, bangun. Akhirnya aman. Xiaoping, kenapa kau ada di kamar mandi Lin Bufan?
Zilska, dengarkan aku. Dia mencoba memanfaatkanku. Aku tidak peduli apa yang dia ingin lakukan padamu. Jawab dulu. Kenapa kau ada di kamar mandinya? Oh tidak, kameranya hilang. Aku tidak tahu. Mungkin dia tahu bahwa aku seorang master dan ingin belajar dari beberapa gerakan dari kamu. Kau punya sedikit keahlian dan menganggap dirimu master. Istirahatlah. Ada sesuatu yang penting untuk dibahas besok. Ini adalah sistem keamanan Fang. Ini adalah kapten keamanan, Chen Hai. Dia dulu adalah tentara pasukan khusus. Orang ini menikahi putri keluarga Feng. Karena kau sudah bergabung dengan tim keamanan Feng, waktu yang tepat untuk bertemu kapten keamanan. Halo sahabat, saya Lin Bufan. Kita sekarang rekan kerja. Saya berharap dukungan Anda. Rekan? Siapa rekanmu? Satpam dan keamanan? Meskipun sempat hanya persalkal, namun mereka sangat berbeda. Kami adalah serigala yang melindungi majikan kami dengan nyawa kami. Kau hanya anjing penjaga. Saya ingat serigala dan anjing berbagi nenek moyang yang sama. Begitu. Nah, jadi kau anjing serigala. Dia sepertinya benar. Kau Lihat. Nona Feng. Aku baru mendapat kabar. Investor telah tiba di Dragon Kingdom. Benarkah? Bagus. Dengan dana ini, Feng bisa memulai produksi pil umur panjang. Hei, Tuan K mengincarmu. Aku bersetuju saya menipu orang-orangmu. Tidak ada satu pun dari mereka. Clark dengan Tuan K. Atau bagaimana dengan melepaskanku? Kami semua veteran pasukan khusus. Jika bahkan kami tidak bisa melindunginya, apakah kamu pikir seorang satpam biasa bisa melakukannya? Bufan, aku tahu kamu tahu bela diri, tapi misi pengawalan harus diserahkan pada profesional. Jangan lupa, urusan perusahaan dilarang untukmu. Aku akan mengambil resepnya. Kita berangkat dalam 2 menit. Ya. Tadi kamu bilang kita tidak bisa melindungi Nona Feng. Ya, Berada. Bagaimana kalau kita bertanding? Bagaimana kalau bertanding? ayo kalau begitu. Yo, Satpam ini benar-benar berani setuju. Kapten kami Chen Hai adalah juara kompetisi pasukan khusus. Dia tidak hanya akrab dengan semua senjata api, tetapi juga seorang petarung tangan kosong tingkat atas secara global. Hei, Markwa mengatakan Perth Browser. Jangan membuatnya tawa dari pertandingan. Jangan bilang aku menindasmu. Senjata-senjata di meja, pilih salat saat. I did. Aku tidak terbiasa dengan barang-barangmu. Lalu kalau apa yang ingin kamu gunakan? Ini. Dawayan. Zaman apa ini? Masih menggunakan pisau? Biar aku beritahu kamu. Teknik pisauku bisa memotong apapun dengan satu tebasan. Yo, sehebat itu? Kalau begitu honus pisaumu. Sangat ingin melihat. Autek. Aku bersumpah, pisauku ini tidak bisa dihunus sembarangan. Jika dihunus, kalian semua akan berdarah. Apa? Omong kosong yang besar. Jika kamu tidak menghunusnya, aku akan menghunusnya untukmu. Serangan titik tekanan. Memrod, kenapa aku tidak bisa bergerak? Kapten! Ini disebut penyegelan titik akupuntur. Bagi orang sepertimu yang bahkan belum mencapai tahap bela diri 2, wajar untuk tidak mengerti. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Sudah kubilang sejak dulu, kamu tuh tidak layak aku menghunus pisauku. Kamu berkeringat. Lepaskan segel. Sial. Kuadra Prokir. Tidak peduli seberapa hebat kungfumu, bisakah menghentikan peluru?
Behende. Apa yang kau lakukan? Captain Chen ingin beratik. Dia aku sedikit menuruti dia. Biar kedip aku memberitahumu. Aku bersyukur tidak menghunus pisauku. Ku ingat terakhir kali. Yang mana itu? Aku yang merobohkan sebuah gedung dengan satu tebasan. Lin Bufan, berhenti main-main. Tidak percaya? Aku dapat ambil golok dan tunjukkan padamu. Sudah ku bilang, kau tidak boleh campur tangan dalam urusan perusahaan. Pengaruh Tuan Ke sangat menakutkan. Sebaiknya jangan biarkan dia terlibat. Tunggu. Ayo pergi. Nona Feng, di luar dingin. Aku tidak sengaja. Baiklah, aku tidak akan pergi. Kebetulan aku punya waktu untuk mencari gadis gemukku. Hei, aku ingat di punggung gadis gemukku sepertinya ada tanda lahir bunga plum. Seharusnya mudah ditemukan. Hei, Guru, apakah kau ingat aku? jangan panggil aku guru sembarangan. Aku hanya memberi beberapa bimbingan. Mengapa kau memanggilku guru? Oke, ku dengar kau sedang mencari seseorang. Jika aku menemukannya, bisakah kau datang ke militer kerajaan naga untuk mengajar seni bela diri? Kita bicara saat kau menemukannya. Bufan, jangan tutup dulu. Aku punya informasi lagi. Katakan saya. Aku tahu kau bekerja sebagai satpam di perusahaan Feng. Aku baru saja mendapat informasi. Tuan Ke sudah mengerahkan tentara bayaran untuk menangani perusahaan Feng. Urusan perusahaan Feng pasti ada hubungannya denganku. Tapi ku dengar yang dikerahkan adalah satu divisi pasukan. Berapa banyak satu divisi pasukan? Chen Hai, mengapa tidak ada orang di sini? Apakah kau salah informasi? Hahaha. Tidak. Investormu sudah kurus semuanya. Tentara bayaran? Chang Kai, kau juga menjadi antek Tuan Ke. Feng Wanying, aku menyarankanmu untuk menikahiku dengan patuh dan serahkan grup Feng. Kami telah mengatur di luar satu divisi tentara bayaran, 800 orang. Kau tidak bisa melarikan diri sekarang. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku tidak akan pernah menyerahkan perusahaan Feng padamu. Karena kau sangat tidak kooperatif, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Tangkap mereka, serang. Siapa yang berani? Lin Bufan. Lin Bufan. Aku pikir beberapa prajurit surgawi telah tiba. Hanya seorang satpam rendahan. Hei bocah, apakah kau tahu bahwa orang-orang yang terlibat dalam misi setingkat ini adalah tentara bayaran atau pasukan khusus? Satpam sepertimu seharusnya tidak menurunkan standar untuk semua orang. Oke? Nyala. Lin Bufan, bukankah sudah aku bilang jangan datang? Di sini berbahaya. Pergi sekarang. Gak sakit. Akulah petarung terbaik di sini. Kau hanya menangani beberapa orang terakhir kali, tapi kali ini ada 800. Jangan konyol. Ketuk. Saat aku masuk, aku sudah menangani semuanya. Semuanya sudah dibereskan. Seorang satpam melawan 800. Kau bohong. Feng Wanying, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan kotaknya. Sekarang. Ya, kau ingin mencelakai Nona Feng? Kau harus melewatiku dulu. Pergi. Manfaatkan kesempatan ini, ambil formula, pil umur panjang dan pergilah. Kenapa aku harus pergi? Pergilah. Iya, aku tidak pergi. Aku bisa mengalahkan mereka. Kalau kita pergi bersama. Mau lari? Hentikan mereka. Siap. Feng Wanying, aku menyarankanmu untuk menikahiku dengan patuh. Selama kau menjadi istriku, setidaknya aku bisa memastikan Tuan Ka membiarkanmu hidup
Sudah kubilang pergi, tapi kau tidak mau. Sekarang lihat apa yang terjadi. Aku udah pakai melindungi hidupnya. Hei, masih bicara besar di ambang kematian. Kau pikir ini tidak ada hubungannya denganmu? Pada titik ini, jangan bicara besar dan membuat mereka marah. Aku tidak bicara besar. Aku seorang master yang tak tertandingi. Beberapa NPC seperti ini. Cukup. Aku tahu kau ingin membelaku, tapi di saat seperti ini, semakin sedikit kematian semakin baik. Chang Kai, Lin Bufan tidak bersalah. Jika kau melepaskannya, aku akan memberimu formula. Benarkah? Baik. Dengan formula ini, setidaknya aku bisa menjadi seorang wakil presiden di bawah Tuan K. Bunuh mereka semua. Kau ingkar janji. Jika kau berani menyakiti Lin Bufan, aku tidak akan menikahimu. Kau pikir aku benar-benar ingin menikahimu? Aku hanya ingin formulanya bodoh. Lepaskan sekarang juga. Jika tidak, apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku punya 800 orang di sini. Dengan satu ludahan masing-masing, mereka bisa menenggelamkanmu. Ya, sebelum aku menghunus pisauku, kau masih punya kesempatan untuk pergi. Jika pisau ini terhunus, kalian semua akan mati. Pisau? Kalau begitu aku akan menghitung sampai 3. Lihat saja apakah pisaumu lebih cepat atau pistolku lebih cepat. Apa aku baru saja melihat itu dengan benar? Lin Bufan menggunakan pisau untuk memotong gedung ini menjadi 2. Tuan Zhang, senjata Anda. Aku melihatnya. Gedung itu memang dipotong oleh pisau Lin Bufan. Bagaimana mungkin? Sebuah pisau bisa menebang gedung? Halusinasi. Itu pasti halusinasi. Kau tidak bisa menakutiku. Semuanya serang. Hari ini aku akan membuat satpam itu mati. Lin Bufan, awas. Apa? Pisaunya bisa memblokir peluru. Pisauku enggak hanya memblokir peluru, tapi juga bisa memotong binatang buas. Berhenti menakutiku. Aku punya banyak orang di sini. Bisakah kau melawan mereka semua? Kalian semua bersama? Pisau ini juga. Dengan kemampuan biasa saja, kau sudah pamer. Biarkan mereka menyerbu sekaligus. Lihat bagaimana kau pamer sekarang. Pergi! Semua mati? Kau selanjutnya. Bufan, pisaumu. Sekarang kau tak punya pisau. Lihat bagaimana kau pamer sekarang. Harus episode. Kau akan mati lebih mengenaskan. Aku pikir dia agak keren. Apa yang terjadi? Tuan, aku salah. Tolong hentikan memukulku. Jika kau pukul lagi, aku mati. Serahkan kotaknya. Kotak. Bukan untukku, tapi untuknya. Ini dia. Kaki tangan. Kau... Bas. Oh tidak. Aku lupa mereka punya 800 orang di luar. Haha, masih ada 800 di luar. Lihat bagaimana kau mati. Sudah aku bilang tadi, 800 orang, ludah dari masing-masing, bisa menenggelamkanmu. Lin Bufan, pergilah. Mereka terlalu banyak. Jika satu bisa selamat, biarlah itu kau. Bukankah sudah kubilang? Sebelum aku masuk, I will selalu menangis mereka semua. Ya, di ranjang kematianmu, masih pura-pura. Panggil semua 800 orang, dan buat satpam ini menjadi daging cincang untukku. Tuan Zhang, 800 di luar.
semuanya mati. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah aku bilang, 800 orang sudah di atas saat aku masuk. Kamu seorang diri mengalahkan 800 orang. Mustahil. Meminjam 800 tentara bayaran dari Tuan K dan seorang satpam membasmi mereka. Feng Wanying, kau pikir menghindari perjodohan paksa akan membuatmu aman? Tuan K sudah menggunakan koneksinya. Keluarga Fengmu telah digerebek. Apa? Keluarga Fengmu, apalagi memproduksi pil umur panjang, bahkan tinggal di Dragon Kingdom, akan menjadi masalah. Terlalu banyak omong kosong. Feng Wanying, kau akan segera bangkrut. Ada apa? Aku baru saja terkilir pergelangan kaki. Wanita, kau sangat merepotkan. Apa yang kau lakukan? Aku mengantarmu pulang. Lepaskan stokingmu. Lepaskan stokingmu. Apa yang kau lakukan? Sudah aku bilang, lepas stokingmu. Lin Bufan, kita hanya dalam kontrak. Kau harus mendengarkanku. Kau harus mendengarkanku sekarang. Di ruang tamu, bagaimana jika shopping kembali dan melihat kita memalukan? Jangan terburu-buru. Aku mengoleskan obat. Lalu apa yang kau pikirkan? Kukira kau ingin memasang tulangku. Kalau begitu aku akan lembut. Bufan, siapa sebenarnya dirimu? Bukankah sudah aku bilang, aku adalah master tersembunyi. Kali ini aku turun gunung untuk mencari gadis gemuk kecilku. Kau masih memikirkan gadis gemuk kecil itu? Dia pasti sangat cantik, kan? Dia bukan soal kecantikan. Dia sangat baik, terutama saat dia tersenyum. Dia sangat cantik. Dulu aku membuat sumpah. Aku bersumpah hanya akan menikah dengannya. Bahumu juga terluka. Lepaskan pakaianmu. Biarkan aku periksa. Feng Wanying, grup Feng akan segera runtuh. Kau masih punya nyali. Bermain-main dengan gigolo? Sepupu, apa yang kau lakukan di sini? Atasan baru saja menutup Feng. Sekarang seluruh jalur produksi dihentikan. Saham Feng turun 40%. Apa? Sudah lama aku bilang bahwa Feng seharusnya tidak diserahkan kepadamu, tetapi para pemegang saham tidak mau mendengar. Sekarang lihat ini. Feng sudah selesai. Aku akan mengadakan konferensi pers malam ini. Selama aku di sini, Feng tidak akan jatuh. Kakak, ada yang salah. Semua persetujuan kita dicabut. Kecuali kita mendapatkan hak istimewa Dragon Lord. Dragon Lord sibuk dengan berbagai urusan. Bahkan kepala negara sulit menemuinya. Dan kamu ingin dia menulis persetujuan? Betapa konyolnya. Jika kita tidak bisa mendapatkan persetujuan Dragon Lord malam ini, maka dengan patuh mundur dari posisi ketua. Kurasa aku kenal orang ini. Siapa yang tidak tahu Panglima tertinggi Kerajaan Naga? Tunggu. Maksud aku rasa aku bisa membuat mereka membawakanku persetujuan itu. Bufan, yang kubutuhkan adalah bantuan nyata, bukan penghiburan. Aku tak tidak menghiburmu. Tunggu sebentar. Aku uncap meneleponnya dan memintanya datang. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu gunakan semua dana yang tersedia dari Fangs untuk menyuap koneksi. Aku ingin mendapat kesempatan untuk menemuinya. Oke, akan segera kulakukan. Ya Tuan, jadwal untuk hari ini telah diperbarui. Sebuah pertemuan baru telah ditambahkan. Bufan, kau benar-benar menghubungiku. Apakah kamu senggang sekarang? Ya, aku senggang. Kalau begitu cepat,
dan bawakan aku sebuah persetujuan. Ya. Aku akan mengantarkannya sendiri segera. Aku sudah mengatur melalui seseorang, tetapi pertemuannya hanya berlangsung 5 menit. 5 menit sudah cukup. Aku yakin bisa meyakinkannya. Ganti pakaian. Ayo pergi sekarang. Oke. Hei, kita akan segera ke sini. Hei, mau kemana? Aku parkir mobil di pintu belakang. Kalau begitu ayo pergi. Tunggu, aku ikut denganmu. Kalau kamu set up ready. Buffon, aku sudah membawakanmu persetujuan. Kerja bagus. Kamu lanjutkan urusanmu. Buffon, aku membawa persetujuan ini sendiri. Maukah kamu mempertimbangkan permintaanku sebelumnya untuk datang ke militer sebagai instruktur? Aku memintamu persetujuan dan kamu menawar denganku. Baik, ambil kembali. Aku tidak menginginkannya. Tidak. Bukan itu maksudku. Kamu tuh lanjutkan urusanmu. Apa? Dragon Lord tidak ada. Tapi kita punya janji. Kamu bisa menunggu jika mau, atau pulang jika tidak. Kami bersedia menunggu. Kak, konferensi pers akan segera dimulai. Jika kita tunggu lebih lama lagi, akan terlambat. Baik, tunggu di sini. Saat Tuan Naga kembali, berikan ini kepadanya. Proposal untuk ditinjau, dia harus menyetujuinya. Aku akan pergi ke konferensi pers untuk mengulur waktu. Nona Feng, dengar grup Feng disegel karena menyinggung Tuan Ka. Kipo itu betul? Dikatakan bahwa tanpa persetujuan Tuan Naga, apakah Feng akan bangkrut? Apakah itu benar? Ini semua rumor. Feng akan segera kembali normal. Ini bukan rumor. Feng akan segera runtuh. Feng tidak bisa bertahan malam ini. Semuanya, tolong lihat. Akibat krisis penyitaan, saham Feng telah turun ke 30%. Dana 3 miliar menguap dalam semalam. Setelah malam ini, Feng akan gagal karena dia. Wan Ying, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Selama kamu mundur sebagai CEO dan menyerahkan formula pil umur panjang, aku bisa membantumu menyelesaikan penyitaan. Kamu datang untuk formula? Kau menjadi antek Tuan Ke? Aku hanya bersikap bijaksana. Tuan Kai mengendalikan keuangan global. Banyak keluarga ingin menjilatnya. Beraninya kau menyinggungnya? Bukankah kau mencari mati? Tuan Kai juga berkata, selama kau menyerahkan Lin Bufan, dia bisa berinvestasi di Feng. Lalu, kami akan menjadi kepala dari 4 keluarga besar. Lin Bufan adalah orangku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya. Persetujuan Tuan Naga akan segera kudapatkan. Setelah persetujuan turun, Feng akan selamat secara alami. Kalau begitu, tunjukkan persetujuannya. Aku... Di mana persetujuannya? Jika kau tidak bisa menunjukkan persetujuan, maka mundurlah sebagai CEO. Siapa bilang dia tidak memiliki persetujuan? Persetujuannya ada di sini. Tuan katakan sesuatu. Tolong katakan sesuatu. Ayo. Ini adalah persetujuan Tuan Naga. Lin Bufan, kembalilah. Ini bukan tempat untuk omong kosongmu. Aku tidak main-main. Ini adalah dokumen persetujuan yang diserahkan langsung oleh Tuan Naga. Apa aku tidak salah dengar? Seorang satpam sepertimu benar-benar membuat Tuan Naga mengantarkan dokumennya sendiri? Sungguh konyol. Aku menghargai kau menyelamatkanku berkali-kali, tapi kali ini kau benar-benar tidak bisa membantuku. Itu percaya, Pak. Kalau begitu, lihatlah sendiri. Ayo, malaikat. Bukan soal ini. Persetujuan asli dari Tuan Naga? Bagaimana mungkin? Apa yang kau lakukan? Lihat baik-baik. Sudah lihat jelas. Kau lihat dengan jelas. Ini persetujuan Tuan Naga. Jika sudah lihat, pergilah. Dan jangan ganggu Presiden Feng kami. Sibuk sekali. Apa yang kau pikir kau lakukan? Kau satpam punya nyali, berani memalsukan persetujuan Tuan Naga. Pengawal, tangkap satpam pembuat masalah ini dan bawa dia pergi. Siapa yang berani? Selama aku masih Presiden Fengs akan mendengarkanku. Tanpa perintahku, siapa yang berani bergerak? Tanpa persetujuan Tuan Naga,
Feng tidak akan selamat malam ini. Kalau begitu aku yang mengambil alih. Jika kalian ingin tetap bekerja, dengarkan aku, tangkap dia. Tuan Naga telah tiba. Tuan Naga, Apa aku sedang bermimpi? Tuan Naga benar-benar datang sendiri. Tuan Naga, mengapa Tuan kesini? Kenapa aku tidak boleh datang? Tidak. Kehadiran Tuan Naga di Fengs adalah kehormatan kami. Ini? Tuan Naga, aku harus melapor. Ini satpam brengsek itu. Dia memalsukan tanda tangan Tuan dan meniru dokumen persetujuan. Kau bilang dia memalsukan persetujuan? Ya, dialah. Aku baru saja akan menghukumnya untuk Tuan. Bu Fan keluar lewat pintu belakang sekarang. Kenapa kau masih menunggu? Tangkap dia. Berani kau? Kau merobek persetujuan yang kutandatangani sendiri. Sungguh? Persetujuan ini asli. Jika tidak ingin mati, pergilah sekarang. Ya, aku pergi. Semua personel yang tidak berkepentingan, segera keluar. Kenapa terlambat sekali? Macet. Bu Fan, berani kau bicara seperti itu pada Tuan Naga? Tuan Naga, terima kasih telah menyelesaikan krisis Feng. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budimu. Kenapa berterima kasih padanya? Itu sudah ada tugasnya. Diam. Kau sungguh ingin membalas budiku. Selama itu dalam kemampuanku, aku akan lakukan apapun. Oh, darn. Itu bagus. Masuklah kalian semua. Kakak Bu Fan. Kakak Bu Fan. Kakak Bu Fan. 3 putriku sudah lama mengagumi Lin Bufan. Aku berharap kau akan memberikan Lin Bufan kepada putriku. Bu Fan, akhirnya kau turun gunung. Kami sudah menunggu lama. Kali ini kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kau tidak bisa membawa Lin Bufan pergi. Nona Feng, apakah kau ingkar janji? Bukan itu maksudku. Sejauh yang aku tahu, kalian hanya pasangan kontrak tanpa perasaan yang nyata. Ikut kami, kakak. Benar? Aku tidak akan pergi dengan kalian semua. Kenapa? Ada apa dengan kami? Karena aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Siapa yang bisa dibandingkan dengan kami bertiga? Ya, kakak Bu Fan. Beritahu kami siapa dia. Cepat beritahu kami. Siapa dia? Katakan saja. Katakan. Teman kecilku, gadis gendut kecil. Gadis gendut kecil? Iya. Saksi, kalian semua harus pulang. Pergilah dengan ayahmu cepat. Tidak perlu dipikirkan. Pikir lagi, minggir. Cepat, nanti macet. Cepat. Kakak Bu Fan. Cepat. Lihat, sudah aku bilang. Aku kenal Raja Naga, tapi kau tidak percaya. Jika kau percaya padaku lebih awal, pasti kau akan lebih sedikit masalah. Ya. Kali ini, dalam menyelamatkan keluarga Feng, kau telah berkontribusi. Bahkan jika dia benar-benar kenal Raja Naga, dia tidak mungkin bisa membuatnya datang sendiri. Mungkin Xiaoping menggunakan proposal ramuan umur panjang untuk membujuk Raja Naga. Berita buruk, Tuan Feng. Ada apa? Bukankah urusan Feng sudah selesai? Apa yang terjadi? Tuan Ke mengirim undangan, meminta Anda hadir. Tuan Ke? Dia bilang Anda harus hadir besok. Jika tidak, dia akan bersatu dengan 2 keluarga lainnya untuk menargetkan keluarga Feng. Tuan Ke terlalu kuat. Kali ini tidak ada jalan keluar. Undangan sudah disampaikan. Baik. Karena dia terus merepotkan kita, saatnya kita melawan. Lawan? Kau harus membuatnya tahu bahwa kita tidak bisa diganggu. Jangan khawatir, aku akan pergi denganmu. Tidak ada yang akan menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Ayo pergi. Oke. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Karena kita akan pergi ke pertemuan berbahaya, mari berdandan, tajam dan tampan. Ayo.
Hati-hati nanti. Kudengar Tuan K memiliki pembunuh bayaran top dunia. Dan identitas aslinya sangat misterius. Tidak ada yang pernah melihatnya. Kulit api siapa dia? Lagi pula hanya satu tebasan. Aku tidak bercanda. Tuan K menakutkan. Bisakah kau serius? Baiklah, oke. Ini, pegang lenganku. Dia tidak bisa masuk. Beraninya kau. Kami diundang langsung oleh Tuan K. Minggir sekarang. Hey! Tuan K mengundang Presiden Feng dan pengawal ini tidak boleh masuk. Hey, siapa yang kau panggil pengawal? Dia bukan pengawal. Dia suamiku. Suami atau bukan? Tidak. Tuan K hanya mengizinkanmu, Presiden Feng, masuk sendirian. Kau... Hey, jangan turun ke levelnya. Biarkan aku yang menangani, sayang. Kemarilah. Hey. Berbicara denganku sia-sia. Aku tidak akan membiarkanmu masuk. Siapa yang mau bicara denganmu? Maksudku kalian semua datang sekaligus. Ayo serang. Tuan K sangat pelit. Bahkan tidak bisa menyisihkan sepasang sumpit tambahan. Oh, makan steak? Kau adalah satpam di bawah Feng Wanying, kan? Aku tidak menyangka Tuan K yang mengendalikan keuangan global dan tentara bayaran masih begitu muda. Aku tidak menyangka bahwa Presiden Feng yang mengembangkan ramuan umur panjang juga akan begitu cantik. Aku datang sesuai janji. Tuan K, katakan apa yang ingin kau katakan langsung. Bagus. Presiden Feng terus terang. Jadi aku akan bicara terus terang. Aku ingin membahas kerjasama denganmu. Asalkan kamu menjual padaku resep ramuan umur panjang, mengenai keuntungannya, kita bisa bagi 70-30. Hanya 70%. Biasanya penjahat yang bilang 70-30. Berarti 30% untuk kita, 70% untuk mereka. Itu lebih parah. Harganya bisa dinegosiasikan. Asalkan kau serahkan resepnya, aku bisa membuat ramuan umur panjang menjadi produk paling menguntungkan. Maka keluarga Feng juga bisa meraup untung besar. Perusahaan Feng tidak akan pernah bekerja sama denganmu. Presiden Feng, kau menolak uang? Saat aku Feng Wanying mengembangkan ramuan umur panjang, aku tak pernah berpikir untuk mencari uang darinya. Yang aku inginkan adalah agar semua orang di dunia hidup lebih baik. Baik yang kaya maupun orang biasa. Bagus. Karate yang bagus. Ini cinta yang besar. Kau tahu? Jangan pura-pura, kau telah merusak momentumku tadi. Feng Wanying, aku benar-benar meremehkan. Karena kau nggak menginginkan kekayaan, maka jangan berharap bisa hidup juga. Perkenalkan, ini adalah pembunuh bayaran yang berada di peringkat kedua dalam daftar pembunuh. Dijuluki pembunuh 100 luka. Pembunuh 100 luka. Di bawah Hyperia, ada ratusan korban, dan tingkat keberhasilannya 100%. Alpaki, kau tidak akan pergi hidup-hidup. Kenapa tidak menyewa pembunuh peringkat 1? Tidak punya uang. Kau tidak punya uang. Siapa bilang aku tidak punya uang? Astaga, apa yang kau tahu? Apa kau pikir pembunuh peringkat 1 bisa disewa begitu saja? Ku dengar pisaumu bisa membelah gedung. Hari ini biarkan aku merasakannya. Ayat. Aku dikira main grad. Pisau makan ini untuk bertarung. Engkau menghinaku? Jangan salah paham. Aku tidak bermaksud menghinamu. Menggunakan pisau makan sudah merupakan hormat untukmu. Untuk orang lain, aku bahkan tidak pakai pisau. Lin Bufan, kau mungkin tidak tahu apa yang aku pegang?
Ini adalah pedang terkenal paling tajam. Turkey Chefang, Gangbang 01. Dia bisa memotong besi seperti lumpur dan memotong orang seperti memotong sayuran. Saya sarankan Anda beralih ke yang lain. Kalau tidak, begitu aku bergerak, engkau tidak akan punya kesempatan untuk menyesal. Cara apa? Tak perlu ganti. Menurutku yang ini sudah cukup bagus. Minggirlah. Jangan bicara omong kosong. Cepat potong dia menjadi 18 bagian. Hurry, aku akan menjadikannya teman minum. Kapan selesai kau pembantai 100, gerakan pedangmu secepat angin, tebasannya lurus, akan lihat dia bernama fokus dan pantang menyerah. Aku tidak butuh komentarmu. Luar biasa. Tidak buruk, kau adalah pendekar wanita, terkuat yang pernah kulihat. Tapi aku adalah ahli bela diri tingkat 7. Satpam sepertimu tak berhak menghakimiku. Ayat 60. Teknik pedangmu tadi. Terlalu kaku dan keras. Kuat tetapi tidak akurat. Dengarkan aku. Latihan Tai Chi selama 2 tahun. Apa rasa kemampuan pedangmu akan meningkat? Lelah sekarang? Aku bilang, kalian orang timur hanya belajar permukaan, bukan akar dari ilmu. Berat mengoce. Menyerah sudah. Kau tidak bisa mengalahkanku. Pendekar hanya mati di medan perang, tidak pernah menyerah. Menyerahlah sekarang. Lebih baik mati daripada menyerah. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Knightson adalah karya seni bernilai 100 juta yen, Okamoto 01. Kau potong dengan pisau makan? Pada akhirnya karena kemampuan, pedangmu yang kurang. Bahkan dengan pedang terbaik sekalipun, itu akan sia-sia. Bagaimana? Apa kau yakin? Aku tak pernah menyangka. Aku bahkan tak membuatmu menghunus pedang asli di pinggangmu. Aku pembantai 100. Menyerah. Hei, jangan bilang begitu. Kau sudah lebih kuat daripada banyak orang yang kulihat. Hei. Ini... Mesti kau menyerah, tak perlu bunuh diri. Dalam pertandingan latihan, seharusnya hanya sentuhan. Meski kalah, tak perlu banyak. Pada akhirnya kesemangat Bushido mereka yang terlalu kejam. Tapi tidak apa-apa. Kau sudah membunuh banyak, kau sudah banyak berbuat jahat. Belum tentu hasil yang buruk. Bagaimana dia bisa dengan mudah mengalahkan praktisi bela diri peringkat 7? Mungkinkah? Bagaimana? Dia sudah memotong. Kamu juga mau? Silakan Ringan Malik. Jangan bersikiku, jangan bunuh Haki. Tolong jangan bunuh aku. Aku hanya pengganti Tuan K. Apa kamu pengganti Tuan K? Aku bukan Tuan K. Kaladin, aktor sebentar. Mereka memberiku uang untuk mendengarkan instruksi earpiece ini mulai berakting. Itu lagi satpam itu. Siapa sih dia? Lin Bufan adalah satpam. Berbayar 3.000 per bulan dari Feng yang bau. Satpam. Seorang satpam bisa menghancurkan bela diri peringkat 7. Kamu tidak punya nilai lagi. Tuan K, berikan aku kesempatan lain. Malam ini adalah jamuan ulang tahun kakek Feng. Aku yakin aku bisa mengusir Lin Bufan dari Feng.
Mungkin keracunan. Orang-orang ini pasti sudah merencanakannya. Jika masalah Tuan K tidak terselesaikan, pil umur panjang akan sulit diproduksi. Hey. Hey Kok, di mana kamu? Malam ini jamuan ulang tahun kakek. Jangan lupa siapkan hadiahnya. Bagaimana aku bisa melupakan hal penting seperti itu? Cepat siapkan beberapa lukisan berharga untukku. Jangan khawatir, aku sudah menyiapkannya. Aku juga menyiapkan roti ulang tahun besar, menggunakan nama kakek, Feng Deshan, menulis puisi ulang tahun. Feng Deshan, bukankah itu nama direktur? Panti asuhan, tempat gadis kecil gemuk dulu tinggal. Mungkin di jamuan, Perak Pai Semen Deret dan Kabat Sentangnya. Untung aku punya kamu. Urusan perusahaan, tolong urus dulu untuk sementara. Setelah jamuan, kita masih perlu menyiapkan dana R&D. Hey, sekarang kita bisa dikatakan suami istri secara nama. Kalau begitu di ulang tahun, bukankah kau juga harus pergi memberi ucapan selamat? Itu hanya isyarat. Tidak perlu. Kakek hanya suka barang antik. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya. Kamu tidak bisa membantu. Hey, siapkan barang antik untukku. Ya, yang paling mahal. Mi, ngapain kau di sini? Aku mendengar kakak Bufan sedang menyiapkan hadiah. Jadi aku mengambil stempel kekaisaran dari kantor ayahku. Kakakku sangat berbakti. Apakah benda ini berfungsi? Tentu saja, ini adalah benda paling berguna di seluruh kerajaan naga. Baik. Hei, kau harus menciumku, atau aku tidak akan memberikannya padamu. Kalau begitu tutup matamu. Kemana kau pergi? Aku sedang menyiapkan hadiah ulang tahun. Hei, lihat stempel kekaisaran ini. Apakah kau pikir kakek akan... Astaga, cepat masuk. Kita akan terlambat. Oh. Ini adalah pesta ulang tahun guru besar Feng. Apa yang kau lakukan di sini? Dia adalah suamiku, menantu keluarga Feng. Kenapa dia tidak boleh datang? Kau mengakuinya sebagai suamimu. Kami tidak mengakuinya sebagai menantu keluarga Feng. Wan Ying, aku, pamanmu, tidak bermaksud mengkritikmu, tetapi bagaimana bisa kau menikah dengan satpam? Kau telah mempermalukan reputasi keluarga Feng. Keluarga Feng kami telah menjadi keluarga bangsawan selama 1000 tahun. Nenek moyang kami adalah pejabat tinggi atau jenderal besar. Hari ini kau biarkan seorang satpam masuk ke pintu keluarga Feng. Apakah kau bertanya pada guru besar? Kau... Mereka yang datang untuk merayakan ulang tahun guru besar hari ini, semuanya bangsawan dan pejabat tinggi. Jangan biarkan satpam bau, menyinggung mata semua orang. Penjaga, usir dia. Siapa yang berani? Bufan di sini untuk merayakan ulang tahun. Apakah dia layak menjadi menantu keluarga Feng? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Baik. Karena kau bilang dia di sini untuk merayakan, di mana hadiah ulang tahunnya? Guru besar hanya suka barang antik dan kaligrafi. Aku rasa satpam bau sepertinya bisa menghasilkan hadiah ulang tahun yang layak. Bagaimana kau tahu? Aku tak menyiapkan hadiah ulang tahun. Kau satpam yang berpenghasilan 3.000 sebulan berhenti berpura-pura. Aku pikir kau datang dengan tangan kosong. Hadiah ulang tahun yang aku siapkan bukanlah sesuatu yang kalian orang biasa bisa bandingkan. Bukalah matamu yang buta dan lihat baik-baik. Bukalah matamu yang buta dan lihat baik-baik. Hadiah ulang tahun Bufan sudah tiba sejak lama. Ini dia. 3 buah ini
berasal dari dinasti Tang dan dinasti Song, Ming, mahakarya lukisan Cina, semuanya dengan cap. Dia benar-benar mengumpulkan mahakarya dari 3 dinasti. Saya dengar masing-masing bernilai puluhan juta. Tuan Feng benar-benar mengeluarkan semua upaya kali ini. Jadi, apakah hadiah ini sungguh tulus? Hanya beberapa lukisan dan kaligrafi ini? Berani-beraninya kamu memamerkannya? Hahaha. Jelek atau tidak, gimana hadiahmu? Baik, biarkan saya menunjukkan sesuatu. Ini Starry Night, Mona Lisa, dan Sunflowers. Saya dengar bulan lalu, Mona Lisa terjual 3 miliar dalam Dollarize. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan kami? Hanya lukisan jelekmu ini? Jika mau digabungkan, bahkan tidak sebanding dengan sebagian kecil dari Mona Lisa. Wan Ying, ceraikan pria itu segera, jangan membuat kakek buyut marah. Hey. Siapa bilang kita hanya menyiapkan hadiah ulang tahun ini? Ini adalah hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk kakek buyut cap kerajaan naga. Batu pecah sebagai cap kerajaan? Kamu pikir keluarga Fang kami semudah itu dibodohi? Seperti Fang Wanying? Ini, apakah kakak itu asli? Bawalah untuk ditulis saja. Ayo. Hey. Kan tahu tendanganmu itu pada zaman dulu akibat memusnahkan seluruh klanmu. Basmi 9 klan. Aku sangat takut memamerkan segel giok palsu. Ini segel giok asli yang didapat dari Naga Agung. Kau? Meskipun kau benar-benar kenal Naga Agung, kau tak bisa bercanda seperti itu. Aku tidak bercanda. Ini benar-benar asli. Tetua Feng telah tiba. Semoga tetua sehat dan panjang umur. Baik. Tetua, ini kado ulang tahun kami dari cabang kedua. Ini dari suami Feng Wanying yang satpam yang mengirim barang seni murahan ini. Kau tak perlu melihatnya. Bagus, hebat. Hahaha. Ini adalah cap yang ditinggalkan segel giok kerajaan naga. Terima mandat dari surga. Semoga kemakmuran abadi. Baik, ini cap segel giok kerajaan naga. Prasastinya memang. Tetua, matamu sedang bermain tipu. Ini hanya selembar tisu toilet. Feng Wanying, kau memberi kado, norak itu satu hal, tapi kemasannya juga asal-asalan. Tisu toilet itu tercampur. Tetua, biarkan aku membuang tisu toilet itu untukmu. Tisu toilet yang dicap segel giok kerajaan naga ini, kau berani membuangnya? Tetua, meskipun ada cap segel giok, itu hanya selembar tisu toilet. Kau bodoh. Meskipun dicetak di tisu toilet, nilainya lebih dari yang disebut Mona Lisa itu. Apa? Tisu toilet itu sebenarnya lebih berharga dari Mona Lisa 3 miliar, bahkan lebih berharga. Ini? Kado siapa ini? Milikku. Cepat. Kau siapa? Tetua, dia adalah suami Satpam Feng Wanying. Ya. Status mereka tidak sepadan. Bagus. Buka halaman baru di silsilah keluarga. Mulai sekarang, pada jamuan keluarga Feng, jika dia tidak duduk di meja, tidak ada yang boleh menyentuh sumpit. Kau bingung? Aku satu-satunya pewaris laki-laki keluarga Fang. Masa depan keluarga ada padaku. Bagaimana bisa kau membuka halaman baru di silsilah untuknya?
Dia sekarang menantu keluarga Feng dan juga anggota laki-laki keluarga Feng. Mulai sekarang, aku mempercayakan keluarga Feng kepada Wan Ying. Aku sangat lega. Grup Feng sekarang putus asa. Kau benar-benar menaruh harapanmu pada seorang satpam? Grup Feng menolak bekerja sama dengan Tuan K, yang berarti itu telah menyinggung seluruh dunia keuangan. Mulai sekarang, semua bank di dunia tidak akan meminjamkan ke grup Feng. Kau tidak akan bertahan lama. Ada sedikit kemajuan dalam pendanaan. Kakek buyut, saya permisi sebentar. Baik, silakan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Wan Ying bisa menikah dengan tuan sepertimu. Itu adalah berkah keluarga Feng kami. Anda terlalu memuji saya, kakek buyut. Ngomong-ngomong, kakek buyut, saya aku datang ke sini hari ini. Selain merayakan ulang tahun Anda, saya ingin menanyakan sesuatu yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu di Panti Asuhan Yurong. Bagaimana Anda tahu panti asuhan itu? Siapa sebenarnya dirimu? Saya Lin Bufan. Saya bernama cawan di Taipei Brink. 15 tahun yang lalu, setelah saya pingsan di panti asuhan, saya terpisah darinya. Dia dipanggil si gendut. Adapun sisanya, saya tidak ingat apapun. 15 tahun yang lalu, dewa jahat untuk menjadi yang terbaik di dunia membakar panti asuhan itu. Wan Ying dalam kebakaran itu kehilangan kedua orang tuanya dan juga kehilangan ingatan ini. Ngomong-ngomong, saya punya fotonya di sini. Lihat, ini orangnya. Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Tidak ada orang seperti itu di panti asuhan. Coba lihat lebih dekat. Tidak perlu lihat. Saya sangat yakin. Bufan, hal-hal masa lalu jangan dikejar lagi. Jaga Wan Ying dengan baik, itu adalah hal yang benar. Kakak, aku baru saja menandatangani kontrak besar dengan keluarga Yang. Kirim dengan lancar, dan kita bisa menyelesaikan masalah pendanaan. Bagus. Aku akan lembur malam ini untuk menyelesaikan pekerjaan persetujuan. Aku perkirakan kita bisa mengirim besok. Kamu juga sudah bekerja keras hari ini. Istirahatlah lebih awal. Oke. Kamu juga jangan terlalu memaksakan diri. Aku tidak tahu cara apa yang kau gunakan untuk menipu kakek buyut. Tapi aku tidak akan mengizinkanmu bersama dengan kakakku. Aduh. Ini adalah kebahagiaan semua hidup kakakmu. Sebelum kau memotongnya, kenapa tidak tanya kakakmu dulu? Apakah kakakku bahagia atau tidak, aku tidak tahu. Tapi tanpanya, kakakku akan memiliki kebahagiaan lain. Menyerahlah, kau tidak sebanding denganku. Aku tidak akan menyerah. Jika kau berani, lepaskan aku. Hei, adikmu ada di kamar sebelah. Jika kau tidak menyerah, aku akan pergi paginya untuk melihat adiknya sendiri yang tidak tidur larut malam, memanjat ke tempat tidur kakak iparnya ada dalam posisi ini. Dasar pria keji, kau benar-benar tidak tahu malu. Hei, kau ingin aku melepaskanmu? Itu tidak mustahil. Tapi engkau harus berjanji padaku satu syarat. Syarat apa? Anggap aku sebagai gurumu dan belajar ilmu bela diri dariku. Sungguh tidak tahu malu. Kau tidak hanya ingin aku memanggilmu kakak ipar, tetapi juga ingin aku memanggilmu guru. Kau benar-benar tidak tahu. Aku adalah seorang jenis bela diri yang muncul sekali dalam seabad. Tingkat otak yang bagus. Sayang sekali tidak berlatih bela diri. Omong kosong, terima pukulanku. Dengan bakat bela dirimu,
Setelah meridianmu terbuka, setidaknya kau akan berada di atas peringkat 8. Kau memanfaatkanku. Terima pukulanku. Retakan ini, aku yang membuatnya. Bukankah sudah kukatakan, dengan sedikit bimbingan, kau bisa menembus dinding ini dengan pukulan. Kalau begitu, pukulanku ini, bukankah akan meledakkan kepalamu? Bagaimana mungkin? Aku hanya Samendrak, membantumu membuka meridianmu. Jika kau ingin tingkat ini dipertahankan, anggap aku sebagai gurumu dan belajarlah dengan benar dariku. Pukulan tadi benar-benar menembus dinding. Baiklah, untuk sementara aku akan menelan harga diriku. Setelah aku belajar, aku akan menghancurkanmu dulu. Guru? Itu gadis yang baik. Nah, kalau begitu tidak ada waktu untuk disia-siakan. High Points, mulailah dengan kode kuda. Mulai sekarang. Berhenti bicara dan berdiri yang benar. Aku tidak bisa. Aku sudah mencapai batasku. Tahan saja. Rentangkan kakimu lebih lebar. Lin Bufan. Lupakan. Pengiriman mendesak. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu besok. Apa yang kalian berdua lakukan tadi malam? Tadi malam, aku mengajak adikmu dan berolahraga semalaman. Aku kelelahan. Olahraga? Apa? Ada masalah? Dia adikku. Bagaimana kau bisa menganggapnya baik-baik saja? Presiden Feng, kabar buruk. Sesuatu terjadi pada barang perusahaan. Ada apa? Tenang saja. Pemasok menyebabkan masalah, kenaikan harga sementara. Sekarang perusahaan tidak memiliki bahan baku dan semua produksi obat telah berhenti. Bagaimana ini bisa terjadi? Presiden Feng, bagaimana dengan barang yang Anda janjikan kepada saya? Anda bilang bisa mengirim hari ini. Jika tidak bisa, bayar denda sesuai kontrak. Saya mengerti. Anda bersekongkol dengan keluarga Zhao untuk menjebak saya. Anda mendorong pengiriman? Sementara keluarga Zhao mengacaukan bahan baku saya. Jika Anda tidak punya bukti, Nisan, saya tahu. Bagaimana Anda tiba-tiba memesan dalam jumlah besar? Ternyata Anda sudah memasang jebakan. Presiden Yang, Anda terlalu tidak jujur. 3 keluarga besar selalu saling membantu. Namun Anda bersekongkol melawan adik saya. saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika Anda tidak bisa mengirim tepat waktu, maka bayar dendanya 10 miliar. 10 miliar, lebih baik Anda merampok saja. Sudah jelas tertulis di kontrak. Jika Anda tidak mau membayar, jangan salahkan saya jika saya mengambil dengan paksa. Semuanya tenang. Kalau kami akan pengirim tepat waktu, dan itu saja. Bufan, Anda mungkin tidak tahu situasinya. Harga bahan baku sekarang telah naik lebih tinggi dari dendanya. Pengiriman bahkan lebih tidak realistis. Jika Anda tidak mau membayar denda, ganti rugi dengan formula obat panjang umur. Itu juga bisa diterima. Jangan mimpi. Ngomong-ngomong hari ini, Anda tidak bisa mengirim barang, jadi tunggu saja untuk membayar 10 miliar. Ya, apa-apa. Jangan khawatir. Masalah bahan baku akan saya bantu selesaikan. Anda sama sekali tidak mengerti. Itu jamur Ling Zitianshan? Hanya keluarga Zhao yang memilikinya. Mereka sengaja menaikkan harga 10 kali lipat, membuat kita terdesak. Saya mungkin tidak mengesret. Saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Tapi saya tahu cara menurunkan harga. Seharusnya ada di sini. Tuan K, yakinlah.
Saya benar-benar tidak akan menurunkan harga untuk bahan baku Feng. Hei, kau. Tunggu saja kabar baik dari kebangkrutan Feng. Hahaha. Hei. Rasa manis berakhir dan air liur. Ini teh yang enak, tapi agak mudah. Siapa kau? Bagaimana kau masuk? Aku udah lupa memperkenalkan diriku. Namaku Lin Bufan. Ming saya pertama ni Gun Meska. Aku berjalan masuk. Oh, jadi kaulah Satpam yang telah dipromosikan. Lin Bufan yang konon tak terkalahkan, kan? Aku tidak akan sejauh itu. Tapi kontak tertandingi tidak salah. Seorang Satpam belaka berani begitu sombong. Bicaralah apa yang kau inginkan dariku. Hari ini aku datang ke sini, terutama untuk berdiskusi dengan Bos Zhao tentang keharga Lingzi Tianshan ini. Baik, sekarang bukan 10 kali lipat harganya, tapi 20 kali lipat. 20 kali lipat. Berapa itu per pon? Jika membeli per pon, itu 2 miliar per pon. 2 miliar per pon? Apakah Lingzimu dilapisi emas, atau apakah seluruh ini terbuat dari emas? Sekarang, aku satu-satunya yang punya Lingzi di sini. Kau tidak bisa membelinya di tempat lain. Jadi, katakan padaku, apakah kau membeli atau tidak? Aku akan membeli. Bagaimana mungkin aku tidak? Tapi, Lingzimu, apakah sudah matang? Aku paham. Kau tidak datang ke sini untuk membeli Lingzi. Kau datang untuk cari masalah. Bos Zhao, kau salah paham. Aku benar-benar datang untuk membeli Lingzi. Apakah kau pikir aku bodoh? Harga yang kutawarkan lebih tinggi dari dendamu? Jadi kau datang untuk cari masalah? Ya, aku benar-benar semua datang untuk cari masalah. Aku sungguh datang untuk membeli Lingzi. Lagi pula, dengan kalian yang hanya beberapa orang. Jika aku benar-benar ingin cari masalah, kalian tidak akan cukup untuk menghadapiku. Lin Bufan, kau tidak perlu menakutiku. Aku, keluarga Zhao. Tidak seperti keluarga Zhang, kami tidak semudah itu untuk didorong-dorong. Aku, seorang Zhao, sudah berada di dunia bisnis kota utara. Berjuang dan bertarung selama lebih dari 30 tahun. Jika aku tidak memiliki kekuatan, aku tidak akan bisa menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Aku bisa melihat Bos Zhao adalah orang yang terhormat. Tapi kesepakatan ini harus selesai. Ya, begini saja. Keluarkan semua Lingzi milikmu, semuanya. Antonio gue dapat membeli semua itu. Bang, dia mempermainkanmu? Kau benar. Aku akan mengeluarkan semua Lingzi. Jika kau tidak menginginkannya, kau tidak akan pergi hari ini. Ayo, keluarkan Lingzi-nya. Lihat, tepat 10 jin, total 20 miliar. Bayar. Apakah ini benar-benar 10 jin? Biarkan aku membukanya. Jangan sentuh jika kau tidak membeli. Jika aku tidak membukanya, macam mana aku bisa tahu apakah ini Lingzi asli? Aku adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bagaimana mungkin aku menjual Lingzi palsu padamu? Dalam bisnis, kau harus melihatnya untuk mempercayainya. Dasar Satpam sialan. Beraninya kau membelah Lingzi milikku. Tangkap dia. Bos Zhao, kau seharusnya tidak begitu marah. Bisakah kau duduk dan bicara bisnis dengan baik? Lagi pula, beberapa orangmu ini sungguh tidak cukup. Ku dengar kau punya kemampuan, tapi aku punya puluhan orang di sini hari ini. Mari kita lihat kau bertarung. Beritahu semua orang di gudang naik segera dan pukul Lin Bufan. Ini bukan soal jumlah. Berapapun jumlahnya, aku tidak peduli. Lagi pula puluhan orangmu itu sungguh tidak cukup. Naik segera, kau dengar? Berhenti berterik. Aku asyik pingsankan mereka semua aku saat mereka datang. Mereka mungkin sudah tidur nyenyak sekarang.
Tampaknya aku harus membuatmu merasakan apa itu tinju keluarga Zhao. Aku sudah bilang sebelumnya, semua yang dimiliki keluarga Zhao hari ini, aku dapatkan dengan tinjuku sendiri dan kakiku. Tidak ada yang akan tahu bahwa seorang bos perusahaan sebenarnya memiliki kekuatan tingkat 8. Tingkat 8? Takut? Tapi kau tidak bisa pergi sekarang. Aku harus membuatmu merasakannya. Apa itu tinju keluarga Zhao? Lenganku, tinju keluargaku Zhao. Bagaimana bisa hanya satu jari? Mau naik dan coba lagi. Mungkinkah satpam ini benar-benar sekokoh itu? Bos? Kenapa engkau sangat terlambat? Suruh semua orang pukul. Habisi satpam sialan ini. Bos, saya di sini untuk melapor bahwa anak buah kita telah habis dipukul kalah. Apa? Tuan Zhao, bisa ke mana dan naik dan bicarakan bisnis dengan baik sekarang? Silakan, minum teh. Tuan Zhao, lihatlah harga Ganoderma ini. Saya tidak mau uang. Saya akan berikan semuanya padamu, bos. Itu tidak akan berhasil. Kami pebisnis, bukan bandit. Kami datang untuk membeli Ganoderma, bukan untuk merampoknya. Oh ya, ya. Nah, lihat. Ganoderma milikku ini, harga pasarnya adalah 8.000. Saya jual dengan harga pokok 3.000. Bagaimana menurutmu, bos? Hanya 3.000? Saya bayar tunai. Saya baru dibayar hari ini. Bukankah itu 3.000? Bukan 3.000, itu 30 juta. Oh. Kamu tadi bilang kamu tidak mau uang, kan? Ini lebih buruk dari bandit. Apa katamu? Aku bilang aku akan mengemasnya dan mengirim semuanya ke Feng. Apa? Tuan Zhao menjual kepada kita Ganoderma dengan harga pokok, dan kami bisa membayar dengan cicilan. Lin Bufan, Anda tidak merampok. Gudang Tuan Zhao kan? Saya sangat takut. Apakah nama saya orang seperti itu? Tuan Zhao adalah seorang preman di antara 4 keluarga. Dan saya dengar, dia tahu tinju keluarga Zhao. Peringkatnya setidaknya level 8. Lin Bufan tahu sedikit bela diri, tapi dia sendirian. Bagaimana mungkin dia merampok sarang Tuan Zhao? Hey, I can't dance with Charlie Chams. Kenapa saya tidak bisa? Tapi sebagai seniman bela diri, kita menang dengan kebajikan. Jika kamu mengandalkan perkelahian, maka saya akan menjadi bandit. Bukan saya. Bagaimanapun, Lingzinya sudah diantarkan ke tempat Feng. Diharapkan sampai malam ini. Baik, asalkan sudah diantar. Oh tidak, Tuan Feng. Tuan yang telah membawa orang dan mengepung tempat Feng. Apa? Sepertinya mereka bukan untuk barang. Tidak apa-apa. Jangan takut. Aku di sini. Mereka tidak bisa membuat masalah. Aku bakal cek keluar bersamamu untuk melihat. Tuan Yang, waktu pengiriman belum tiba, kamu datang ke tempat Feng dengan orang dan senjata. Apa artinya itu? Aku datang hari ini hanya untuk mendapatkan penjelasan. Kalian ini semua telah mengangkat senjata. Ini berarti serius ya? Tuan Yang, bisnis mungkin gagal, tetapi niat baik tetap ada. Mari kita bicara baik-baik. Apa yang perlu dibicarakan? Rencana shorting tempat Feng telah gagal. Tuan Kei pasti tidak akan melepaskanku. Keluarga yang kami, di Kota Utara,
tidak bisa tinggal lebih lama. Tolong, Tuan Lin Bufan, terima kami. Tolong Lin Bufan, terima kami. Tidak ada gunanya bertanya padaku. Bagaimana aku bisa menerima kalian? Aku juga hanya seorang karyawan. Dan aku juga punya seseorang yang membayar gajiku. Ya, kamu harus bertanya pada Tuan Feng jika dia bersedia untuk menerima kalian. Nona Feng, tolong terima kami. Baiklah. Kak, saya pikir Tuan Yang sedang mencoba mengingkari pembayaran dan hanya pura-pura bodoh. Aku membawa semua barang milikku bersamaku. Mengapa kamu tidak percaya padaku? Presiden Zhao memberitahuku segalanya. Dia bilang bahwa kamu sendiri yang menghabisi seluruh keluarganya. Keluarga Yangku. Tidak perlu kamu mengangkat satu jari pun. Aku akan menyerahkannya sendiri. Apa? Kamu bilang Lin Bufan sendirian yang menghabisi keluarga Presiden Zhao? Ya. Kamu tidak terkejut. Ya, kamu sekarang berada di level ke-8 seni bela diri. Jika kamu mau, kamu juga bisa melakukannya. Sepertinya aku perlu belajar beberapa trik. Dirty Ipar. Tuan Yang, silakan kembali dulu. Karena kita memiliki musuh bersama, maka kita berteman mulai sekarang. Baik, terima kasih. Ayo. Feng Wanying, apa yang ingin kamu rayakan? Tapi kamu hanya lolos dari satu bencana. Tapi masalah pendanaan, menurutmu sudah terpecahkan? Tuan Ke sudah mengambil alih bank-bank di dunia, uang keluarga Feng, begitu masuk ke bank, akan dibekukan. Kamu ingin memulai produksi ramuan kehidupan sekarang, tapi kamu hanya bisa menggunakan uang tunai. Apakah kamu punya uang tunai sebanyak itu? Memulai produksi membutuhkan setidaknya 10 miliar. Kami tidak punya uang tunai sebanyak itu. Waktu yang tersisa untukmu untuk dipertimbangkan semakin habis. Bersikaplah baik dan bekerja sama dengan Tuan Ke. Itulah satu-satunya jalanmu. Bukankah itu hanya 10 miliar tunai? Apa bermasalahnya? Aku zakat pengatasnya. Hahaha. Menurutku kamu, Satpam ini, benar-benar sok. 10 miliar tunai, apa kau tahu artinya? Besarannya sebesar satu lapangan basket. Apa yang akan kau gunakan untuk menampungnya? Mengandalkan gaji bulananmu. Yang 3.000? Kalau mau bicara, bicaralah. Kalau berbuat sudah tahu. Sebanyak itu memang kau perlu menyuruh Cakor untuk membawanya. Atau tidak bisa dipindahkan. Hahaha. Tuan Ke sudah menghubungi nomor 1 di peringkat pembunuh. Saat waktunya tiba, apalagi keluargamu Feng, semua keluargamu akan hancur. Jaga dirimu baik-baik. Lin Bufan, kesombonganmu ada batasnya. 10 miliar ini, jika engkau ke bank, kau tidak bisa menarik sebanyak itu. Apa? Kau tak percaya padamu? Lin Bufan, aku tidak meragukanmu, tapi ini benar-benar angka yang mustahil. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Atau aku tidak punya uang sebanyak itu. Taps. Bawalah buku-buku ini ke Pulau Orchid. Ada temui orang-orang di sana. Mereka pasti akan memberimu 10 miliar. Kau ingin aku membawa buku-buku ini dan menukarkannya dengan 10 miliar? Kau ingin aku membawa buku-buku ini dan menukarkannya dengan 10 miliar? Lin Bufan, lelucon macam apa ini? Hanya beberapa buku jelek ini, bisakah mereka bernilai 10 miliar? Lelucon yang luar biasa. 1 miliar, dia hanya bisa memilih satu buku. Ingat, aku memberitahumu, penguasa Pulau Orchid, setelah memohon padaku selama bertahun-tahun, aku tapi aku tidak pernah mau menukarnya. Kak, kau tidak benar-benar percaya itu kan? Buku jelek seharga 10 miliar? Siapa yang akan percaya? Lalu apakah kau punya pilihan lain sekarang? Sekarang kita harus menganggap ini sebagai jalan terakhir.
Pergilah tanpa khawatir. Aku tidak akan terperanjat ke keluarga Feng untuk Mi. Saya akan membiarkan orang luar membuat masalah. Ayo, kita pergi ke Pulau Orchid. Pergilah cepat. Bye-bye. Kakek, lihat. Kenapa lihat foto gadis gemuk itu? Tatapanmu tidak fokus. Selagi Wan Ying keluar, mari kita cari petunjuk lainnya. Kalian jaga di sini. Ya. Kak, apa kita benar-benar akan membawa buku-buku tua ini untuk ditukar dengan uang? Pulau Anggrek adalah keluarga seni bela diri. Tidak apa-apa jika kita tidak dapat uang. Tidak mungkin kita mikir meninggun touring. Saya khawatir kita tidak akan bisa keluar dari sini. Kalau begitu, mari kita coba. Jadi kamu ingin bertemu dengan kepala pulau kami? Halo, saya Feng Wan Ying, Presiden Grup Feng. Hari ini saya ingin menghadap kepala Pulau Anggrek untuk... Grup Feng yang kecil? Apa kau layak bertemu tuan kami? Antarkan mereka keluar. Tunggu. Sesuatu yang dimiliki tuan pulau Anda menginginkan. Buku-buku ini adalah... Aku tahu Bufan tidak menipu kita. Ini adalah rahasia seni bela diri asli. Manual seni bela diri asli yang hilang selama bertahun-tahun. Bisnis seperti Grup Feng, bagaimana bisa kamu memilikinya? Jangan coba-coba menjual barang palsu kepada tuan kami. Hei, jangan sobek. Semua ini asli. Setidaknya biarkan tuan pulau Anda melihatnya. Bagaimana jika ini asli? Maka kau akan dalam masalah besar. Aku adalah seniman bela diri tingkat 6. Tidakkah aku bisa membedakan apakah ini asli atau palsu? Telapak Buddha, serangan titik akupuntur bunga matahari. Semua ini adalah teknik pamungkas yang hilang. Kamu punya banyak sekali. Siapa yang akan percaya? Aku akan membakar barang palsu ini sekarang. Ini sebenarnya adalah telapak Buddha yang hilang. Jangan bakar. Kembalikan buku manual kepada kami, dan kami akan segera pergi. Guru besar, apa yang kau lakukan? Buta kau, anjing. Buta kau, anjing. Ini semua adalah manual rahasia seni bela diri tanpa tanding. Bagaimana kau bisa membakarnya? Keluarga Feng adalah pencari keuntungan. Jangan tertipu oleh mereka. Bajingan, aku adalah seniman bela diri tingkat 7 yang bermartabat. Tegas aku bisa membedakan asli dan palsu. Kalimat ini terdengar akrab. Seniman bela diri tingkat 7 adalah Grandmaster. Maka aku akan menjadi Super Grandmaster. Apakah manual ini dibawa olehmu? Ya, aku ingin menggunakan manual ini untuk ditukar dengan uang tunai. Untuk membantu keuangan Grup Feng, saya tidak yakin apakah itu berhasil. Apakah uang benar-benar bisa membeli panduan bela diri tertinggi? Tentu saja bisa. Berapa yang Anda rencanakan untuk dibayar? $10 miliar. Apa? 10 miliar? Ya, jika Anda pikir itu terlalu banyak, kita bisa bernegosiasi. Tidak perlu negosiasi. Kakak, sudah ku bilang manual itu tidak seharga itu. 10 miliar masing-masing. Setuju. Berapa? Kakak, apa dia harus dengar-dengar dulu? Cubit aku. Kupikir aku baru saja mendengar. 10 miliar masing-masing. Itu benar. Apakah menurutmu terlalu sedikit? Tidak. Sekarang, kirim uang tunai 10 miliar ke keluarga Feng sebelum mereka berubah pikiran. Tunggu apa lagi? Cepat. Lin Bufan ini, berapa banyak lagi hal yang disembunyikan dariku?
penguasa Pulau Lin Bufan telah turun gunung. Apa? Lin Bufan turun gunung? Ya, penguasa pulau. Seseorang baru saja membawa manualnya ke pulau. 3 tahun lalu. Dia menggunakan ki-nya untuk memperpanjang hidupku. Dan meningkatkan kekuatanku. Membantuku menjadi penguasa pulau. Batalkan semua pertemuan. Aku. Penemui Lin Bufan. Tapi Tuan Lan, Lin Bufan sepertinya telah menikah. Kalau begitu lawanku hanya satu. Tuh, itu yang masuk akal. Kenapa tidak ada di sini? Ada apa? Foto gadis gemuk itu, kenapa ada di kediaman Feng? Mungkinkah... Sige Kulon. Akhirnya aku menunggumu turun. Hei, Tuan Lan, tolong jaga sopan santun. Kau bisa lihat, aku sudah ponkah sekarang. Kau mungkin menipu orang lain, tapi tidak denganku. Aku tahu kau tidak akan menikahi siapapun kecuali gadis gemuk itu. Jadi, hubunganmu dengan Feng Wanying itu palsu. Kakak, kau belum istirahat berhari-hari. Riset pil umur panjang tidak bisa berhenti. Dana sudah tersedia, hanya langkah terakhir yang tersisa. Ayo mulai lap. Aku akan cuci muka. Sebentar lagi kembali. Kak. Dengarkan. Lin Bufan. Kau benar-benar membawa seorang wanita pulang untuk berselingkuh? Dengarkan aku. Ini tidak seperti yang kau kira. Lin Bufan. Kenapa repot-repot menjelaskan padanya? Dia hanya istri di atas kertas. Bahkan jika ini kontrak, selama belum diakhiri, dia adalah lelakiku. Wanita lain, sebaiknya jangan menyentuhnya. Tahukah engkau siapa aku? Aku adalah penguasa Pulau Orchid. Jika kau tidak melepaskan Lin Bufan, aku tak akan menarik semua dana segera. Jika kau tidak melepaskan Lin Bufan, aku akan menarik semua dana segera. Kalau begitu tarik saja. Apa katamu? Aku Feng Wanying. Jika aku tidak bisa melindungi lelakiku sendiri, bagaimana aku bisa meyakinkan orang lain bahwa aku bisa mempertahankan grup Feng? Kemarilah. Kau? Aku tidak takut bahwa dengan ciuman itu, kau akan mencium habis 10 miliar. Kalau begitu aku akan mencium lagi. Feng Wanying, jangan sia-siakan usahamu. Lin Bufan sudah memiliki seseorang di hatinya. Aku tidak menginginkan hatinya, aku hanya menginginkan tubuhnya. Kau? Lin Bufan, 3 tahun lalu kau menyelamatkan hidupku. Aku tuh tidak akan pernah melupakannya. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk membiarkanku membalasmu? Ya, kamu terluka dari jalan 3 tahun lalu. Siapapun pasti akan membantu. Jangan dipikirkan lagi. Jika kamu benar-benar ingin membalas budi, nah kenapa tidak memberinya 10 miliar lagi? Lin Bufan, apa sih yang dia miliki yang tidak aku miliki? Aku memiliki wajah yang lebih cantik, aku lebih tinggi dan lebih ramping. Oke. Mungkin karena kamu terlalu kurus. Para gadis, sedikit berisi, membuatmu terlihat lebih sehat. Cam. Bagaimana rasanya, Bos Feng? Apakah kamu melakukannya dengan baik, ya? Lumayan.
Hey, Wan Ying. Ada apa, Wan Ying? Agama sudah terbangun. Kenapa aku di sini? Ada banyak hal terjadi di Hyperpolarization State. Tubuhmu tidak mampu menahannya. Jadi kamu pingsan. Tidak. Nah, aku tidak bisa tidur. Aku harus pergi ke lab sekarang. Ini adalah ramuan kehidupan, langkah penting untuk produksi massal. Tidak ada yang lebih penting dari kesehatanmu. Istirahat saja sekarang. 1 hari tak akan membuat perbedaan. Baiklah, nah, aku akan mendengarkanmu. Omong-omong, di mana adikku? Oh, dia? Berita buruk, Bos Feng. Nona kedua, kau telah dihentikan oleh anak buah Tuan K. Apa? Kamu sedang apa? Lin Bufan menyinggung Tuan K. Jadi kami datang untuk menyelesaikan masalah. Lin Bufan menyinggungmu. Jadi kejar dia, bukan aku. Kami tidak bisa mengalahkannya. Jadi kami membawamu sebagai gantinya. Jangan khawatir. Selama kamu bersikap baik, kami tidak akan menyakitimu. Tangkap dia, anak-anak. Mundur. Hei, istirahatlah. Adikku terpojok oleh anak buah Tuan K. Apakah kamu tidak khawatir? Bagaimana mungkin tidak? Aku khawatir dia akan berkelahi tanpa menahan diri dan melukai mereka. Aku langsung mengatur ke orang-orang ini. Kamu datang ke sini. Biarkan aku menguji seberapa kuat pukulanku. Jadi, bagaimana pukulan itu? Katakan sesuatu. Bicaralah. Lumayan. Kau setidaknya berada di peringkat ke-8 seni bela diri sekarang. Peringkat ke-8. Jadi, bisakah aku belajar jurus yang lebih kuat? Tidak perlu. Orang biasa tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Siapa bilang terlalu banyak jurus? Ajari aku beberapa jurus lagi, iparku yang baik. Tolong, ajari aku beberapa jurus lagi. Tidak bisa membunuh Feng Wanying. Tidak bisa menghadapi Lin Bufan. Sekarang bahkan tidak bisa menangkap Feng Xiaoping. Kalian semua sampah. Apa gunanya kalian? Tuan K, pembunuh teratas ditemukan. Dewa Kejahatan, peringkat pertama dalam daftar pembunuh. Aku dengar kamu tidak hanya bisa menangkap peluru dengan tangan kosong, tetapi juga menguasai Qigong keras yang membuat kulitmu kebal terhadap senjata. Benarkah? Tidak lagi kebal terhadap senjata dari luar. Baik. Bahkan kaca tidak bisa melukai saluran dalammu. Sepertinya Dewa Kejahatan telah menerobos ke peringkat ke-9, menjadi Dewa Bela Diri. Tuan Dewa Kejahatan, bantu aku membunuh seseorang untuk bersenang-senang. Sebutkan harganya. Aku tidak ingin membunuh lagi. Kenapa aku bisa membayar berapapun? Hei, ini bukan soal uang. Ini karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untukku berusaha. Tuan Dewa Kejahatan, kami kebetulan memiliki seseorang yang bisa membawakanmu kegembiraan. Sungguh? Sungguh. Orang itu telah diurus. Pembunuh kedua dan ketiga bahkan menyatakan mereka ingin membunuhmu. Bagus.
Jika dia tidak sekuat seperti yang kalian berdua katakan, aku akan membunuh kalian berdua. Baik. Pimpin jalan. Penelitian ini mungkin memakan beberapa hari. Perusahaan ada di tanganmu. Jangan khawatir. Denganku di perusahaan, aku ada yang berani bersekongkol melawan Feng. Kak, aku akan merindukanmu. Iper, Kak sudah pergi. Ayo cepat. Waktu adalah emas. Kau tahu? Cih, jangan begitu. Angkat kakimu. Orang Kwangsim mengira kita melakukan sesuatu di belakang kakakmu. Kenapa kau tidak mau mengajariku bela diri? Sek, bukankah sudah kubilang? Sekarang kau sudah berada di tingkat 8 bela diri. Tidak perlu belajar teknik baru. Esek setiap malam sebelumnya, kau membantuku memijat kakiku. Sekarang kau bosan, kau membuangku, begitu saja. Laki-laki memang sama saja. Baik. Aku akan mengajarimu sekali lagi 1 set teknik pisau. Setelah kau pelajari, jangan datang padaku. Baik, kakak ipar. Ayo pergi. Ahli yang kau maksud ada di sini? Benar. Dia ada di sini. Meskipun penampilannya seperti satpam biasa, dia sangat kuat. Terutama pedang di punggungnya. Begitu dicabut, tidak pernah kalah. Hehehe. Aku tidak menyangka. Selain aku ada seseorang yang juga tidak pernah kalah. Menarik. Ayo pergi. Berhenti. Apa urusanmu ke sini? Hahaha. Aku datang untuk membunuh seseorang. Suruh Lin Bufan keluar sini. Jika ingin bertemu bos kami, kalian harus lewati kami dulu. Kalian semut-semut yang bahkan belum mencapai tingkat 3 bela diri. Berani kalian menyerangku? Suruh Lin Bufan keluar. Berlatih bela diri pada dasarnya adalah mengolah ki. Semua teknik bela diri berasal dari ki. Sekarang coba gunakan kimu untuk mendorong sepatu di depanmu. Tidak bisa. Aku merasa sangat sulit menyalurkan ki. Dengan percobaan pertamamu menyalurkan kui, kau sudah bisa membuat batu itu bergerak. Bakatnya bahkan lebih tinggi dari dugaanku. Kakak ipar, tingkat tertinggi menyalurkan ki. Apa itu? Hei, tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Aku bahkan belum mencapainya sebelum turun gunung. Tapi guru bilang, kau bisa mewujudkan benda dengan ki. Artinya saat menggunakan teknik pisau, kau tidak perlu pisau sungguhan. Lalu kakak ipar, bisakah kau peragakan untukku? Kau ingin melihat Kakak ipar, bekas goresan di batu ini tampak lebih dangkal daripada goresan dari rautan pensil. mampu menyebabkan kerusakan dengan ki, sudah cukup luar biasa tau. Di seluruh dunia, hanya aku yang bisa mencapai level ini. Benarkah? Aku tidak akan tetap pernah mengkhianati bos kita. Benarkah? Kalau begitu kamu tidak punya alasan untuk hidup lagi? Berhenti.
kalian berdua pengkhianat. Benar-benar bergabung dengan keluarga Feng. Pergi sekarang, atau aku tidak akan mudah melepasmu. Aku memberi kalian berdua kesempatan untuk bertobat. Serahkan Lin Bufan pada dewa jahat, dan aku akan menyuruhnya mengampuni nyawamu. Kami sudah beralih dari kegelapan ke terang dan tidak bisa membantumu berbuat jahat. Katakan, di mana Lin Bufan? Kamu tidak akan pernah mendapatkan ini dariku. Tidak bicara? Kalau begitu aku akan membunuhmu. Apa? Mati. Apa? Hahaha. Ingin membunuh dewa jahat? Mimpi. Saudara-saudara, lawan dia. Hey, bos. Ada apa? Dewa jahat yang kebal telah datang ke perusahaan. Dia terus mencarimu. Jangan kabel. Oh, tak. Ada yang salah. Pergi! Di mana sembunyi Feng Wanying? Ini resep ramuan keabadian. Setelah semua usaha, akhirnya aku mendapatkan resepnya. Ini resep ramuannya. Ya, resep ini dapat memperpanjang umur manusia 100 tahun. Jika dijual ke raksasa perusahaan, keuntungannya tak terbayangkan. Meskipun aku gagal membalas dendam, ada Lin Bufan hari ini. Aku dapat resepnya, jadi perjalanan ini tidak sia-sia. Aku sudah berlatih bertahun-tahun, namun tidak bisa menembus batas umur. Sekarang manusia biasa bisa minum obat dan panjang umur. Kenapa kamu merobek resepku? Mustahil. Ini resep ramuan. Apakah kamu menentang uang? Tuan Ke sudah mati. Mulai sekarang, Dewa Jahat adalah bos kita. Bos. Siapa yang menemukan resep ramuan ini? Itu Feng Wanying. Dia seharusnya di laboratorium melakukan penelitian lebih lanjut. Temukan dia segera, atau tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat. Ya. Cepat, pergi. Hahaha. Penelitiannya berhasil. Aku harus segera memberitahu Lin Bufan. Dia adalah Feng Wanying. Kau adalah Tuan Ke. Hei, lepaskan. Ini adalah ramuan kehidupan. Kau yang menemukannya? Benar. Lepaskan. Bersikaplah sopan. Hancurkan sisa ramuan. Semuanya.
Ya, hancurkan. Minggir. Hancurkan. Kau. Dewa jahat, kembalilah dan selamatkan dirimu. Jadi Lin Bufan adalah anak yang tidak pernah kami temukan saat itu. Aku belum akan membunuhmu. Aku akan menjagamu tetap hidup untuk memancing Lin Bufan keluar. Bos Chow, ada apa? Tuan Keke, kami telah menemukan dewa jahat pembunuh top. Kami melakukan yang terbaik. Bos Chow, Bos Chow. Hei Wan Ying, di mana kau sekarang? Hei, Lin Bufan. Jika kau ingin Feng Wanying hidup, datanglah sendirian. Ingat, jangan bawa senjata apapun. Hei. Ipar, aku akan pergi denganmu. Tidak. Kenapa? Aku sudah di tingkat ke-8 ilmu bela diri. Aku bisa membantu. Dia sendirian memusnahkan seluruh keluarga Feng. Tingkat ilmu bela dirinya pasti tidak ada tingkat 9. Lindungi keluarga Feng untuk kakakmu. Aku akan pergi membawanya kembali. Ipar. Wan Ying. Bufan. Bufan, kau seharusnya tidak datang. Seseorang ingin membungkammu. Aku tahu Tuan Ke. Mereka sudah lama mengincarku. Ini bukan Tuan Ke. Jadi kau Lin Bufan. Beda. Ini aku. Aku tidak menyangka api saat itu. Bahkan tidak bisa membakarmu sampai mati. Kau memang sulit mati. Api? Bagaimana engkau tahu begitu banyak tentang apa yang terjadi di sini? Siapa sebenarnya dirimu? Dialah yang membakar panti asuhan dan membunuh seluruh keluarga Mulin. Tidak apa-apa jika kau tidak ingat. Lagi pula kalian semua akan mati di sini hari ini. Minggir. Bufan. Jangan mendekat. Angin sangat berbeda. Orang ini juga dia master tingkat 9 atau lebih. Kita harus menyelesaikan ini cepat. Ini kesempatan kita. Kita menang. Hehehe. Qigong keras. Bufan, kau baik-baik saja? Baik, aku hanya ceroboh. Oh, benar. Aku ingat sekarang. Dia paling takut dengan teknik pedang keluarga Mulin. Jadi, itulah mengapa dia ingin memusnahkan keluarga Mulin. Hahaha. Seni pedang keluarga Lin. Nak, perhatikan baik-baik. Seni pedang tertinggi ini akan kuajarkan padamu hanya sekali. Tak ada pedang di tangan, tapi pedang di hati. Hanya jika semua keluarga Lin mati, aku bisa menjadi yang sesungguhnya tertinggi Master. Apa? Kamu? Kapan kamu belajar keterampilan ayahmu? Aku ingat semuanya sekarang. Dewa jahat. Hahaha.
Jadi bagaimana jika kau ingat, aku memiliki tubuh yang keras. Kau tidak punya pedang, kau tidak bisa membunuhku. Siapa bilang tanpa pedang tidak bisa membunuh? Mati. Bufan. Akhirnya semuanya selesai. Masih ada satu hal yang belum selesai. Organisasi Kay udah ditangkap. Balas dendam sudah terbayar. Apalagi, Apa kau lupa? 15 tahun yang lalu, kau berjanji untuk memiliki seorang putra denganku, untuk mewarisi seni bela diri tertinggi keluarga Lin. kau si gendut. Benar aku. Aku pikir ide ini harus diubah. Apa? Kau mundur? Jadi kau suka gadis gendut kan? Yang akibat suahab pikiran Daud. Karena teknik keluarga kita sama untuk putra dan putri. Kau jahat. Hei, apa yang kau lakukan? Pulang Pulang untuk apa? untuk tempat si gendut kecil. Untuk membuat si gendut kecil. Ayo,